Selamat sore Pak, selamat sore Kak. Perkenalkan kami dari kelompok 18 dari Prodi 3 Teknologi Informasi ingin mempresentasikan proyek kami yang bertemakan aplikasi manajemen restoran. Yang dimanapun ada pun anggota kelompok ini saya Daniel Haganta Ginting dan teman saya Andri Sigiro dan teman saya Agnes Elestra Sidabutar. Lalu di sini di bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat dan praktis, terutama di industri restoran, pengelolaan operasional restoran menjadi hal yang sangat penting. Restoran tidak hanya dituntut untuk menyediakan makanan yang berkualitas, tetapi juga harus mampu memberikan pengalaman yang efisien kepada pelanggan, mulai dari proses reservasi meja hingga pemesanan makanan dan minuman. Namun, banyak restoran yang masih menggunakan sistem manual dalam mengelola reservasi dan pemesanan, yang seringkali menyebabkan berbagai kendala seperti yang pertama, kesalahan pencatatan reservasi yang dapat menyebabkan pelanggan tidak mendapatkan meja pada waktu yang diinginkan. Yang kedua, kesulitan memantau status meja secara real time yang menyulitkan staf untuk mengetahui meja yang tersedia dipesan atau sedang digunakan. Lalu yang ketiga, kesalahan dalam perhitungan total harga pemesanan yang dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah aplikasi manajemen restoran yang mampu mengintegrasikan berbagai fungsi, seperti reservasi meja, pemesanan makanan, dan pemantauan status meja. Dengan menggunakan konsep OOP atau pemrograman berorientasi objek, aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Untuk tujuan akan dijelaskan teman saya Agnes. Adapun tujuan dari dibuatnya proyek ini yang pertama, mengembangkan aplikasi manajemen restoran berbasis teknologi untuk mengelola reservasi meja, pemesanan makanan, dan status meja. Yang kedua, memastikan efisiensi dalam pengelolaan operasional restoran melalui otomatisasi sistem. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada staf restoran untuk memantau status meja secara real-time. Yang keempat, menerapkan konsep OOP dalam pengembangan aplikasi untuk memastikan struktur sistem yang fleksibel dan mudah diperbaharui. Lalu, untuk menghemat waktu, di sini kami akan langsung menjelaskan tentang deskripsi metode dan kelas yang akan dijelaskan oleh Agnes. Pada proyek ini terdapat metode dan kelas. Yang pertama, kelas login form, di mana terdapat metode start, metode authentication user, metode register user. Yang kedua, kelas reservation, di mana terdapat metode create reservation, metode cancel reservation, dan metode get reservation status. Selanjutnya itu ada kelas order, di mana terdapat metode add menu item, metode calculate total, dan metode save order to database. Oke, lalu selanjutnya implementasi OOP pada proyek ini. Lalu di dalam proyek ini kami ada mengimplementasikan beberapa struktur OOP. Yang pertama ada abstraction, yang dimana detail implementasi disembunyikan melalui penggunaan kelas seperti tabel, reservation, dan order, sehingga pengguna hanya berinteraksi melalui metode public. Implementasinya bisa dilihat pada screenshotan yang sudah kami sediakan pada laporan kami. Lalu yang kedua ada encapsulation, yang dimana penggunaan akses modifier seperti private dan metode getter dan setter memastikan data hanya dapat diakses melalui metode yang diizinkan. Lalu ada inheritance yang diterapkan dengan extend dari kelas application JavaFX pada screenshotan di bawah ini. Lalu ada polymorphism yang diterapkan melalui override method dari parent class. Lalu yang kelima ada interface yang antarmuka didefinisikan melalui penggunaan event listener untuk menangani aksi pengguna pada GUI. Lalu kami juga menggunakan atau menerapkan exception handling yang dimana kesalahan seperti input tidak valid atau koneksi database gagal ditangani dengan trackers yang memastikan aplikasi tetap berjalan seperti pada screenshot yang sudah kami buat ini. Lalu selanjutnya untuk demo akan dilakukan oleh teman kami Andre. Baik, terima kasih. Saya akan melakukan demo. Ini adalah tampilan dari login kami. Kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Di username kita akan membuat Andri123, passwordnya Andri123, Andri123gmail.com. Kita akan registrasi, lalu kita akan login sesuai dengan akun yang kita buat tadi. Maka kita akan masuk ke dashboardnya. Seperti inilah tampilan yang kami buat di reservasi pemesanan dan status meja. Nah, di reservasi kita akan membuat nama pelanggan itu Andri, jumlah tamu 2, lalu kita akan atur waktu reservasinya itu besok dan meja 4.
lalu kita akan melakukan reservasi, dan di sini kami membuat reservasi, kamu sedang menunggu persetujuan admin. Nah, di pemesanan kita akan juga pesan nasi goreng. Jadi menu ini akan ada di tombol di admin untuk menambahkan menu dan akan masuk ke sini tampilannya. Kita akan memesan jumlahnya 5, lalu kita tambah pesanan. Nah, maka akan tampil seperti ini untuk namanya, jumlahnya, dan juga total harganya. Lalu status meja kita bisa lihat di sini meja 4 dalam status menunggu persetujuan. Lalu kita akan logout, kita akan masuk dengan akun admin. Kami akan memberitahukan bahwasannya akun admin ini kami sudah membuatnya manual melalui query skill di database, yaitu passwordnya admin 123. Kita akan login, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa lihat di sini daftar reservasi kami sudah melakukan sebanyak 16 kali dengan nama Andri, 2 tamu, 2020 tanggalnya, dan meja 4. Lalu jika kita setujui, nah maka akan berubah tampilan di status meja tadi menjadi terpesan. Kita bisa lihat juga di sini meja 4 itu dalam status approve. Nah, di sini kita bisa lihat pesanan yang baru saja dibuat, nasi goreng jumlah 5, total 50.000. Lalu kita akan tambah menu seperti tadi. Kita akan buat mie goreng dengan harga 12.000. Kita akan simpan, menu berhasil disimpan. Kita akan logout. Kita akan masuk sebagai user kembali. Andri 123, Andri 123. Kita bisa lihat di sini di status meja bahwasannya meja 4 itu dalam kondisi status terpesan. Lalu ketika kita akan memesan kembali dalam bentuk nama lain, Daniel, jumlah tamu 3, kita akan membuat waktu yang sama dengan yang tadi di meja 4, maka akan tampil seperti notebooknya. Maaf, meja 4 sudah direservasi untuk tanggal tersebut. Jadi tidak bisa untuk reservasi pada tanggal tersebut. Kita bisa lihat status meja 4 terpesan dan menu tambah menjadi mie goreng 12.000. Nah, jadi bagaimana jika Andri tadi sudah melakukan makan di sini dan untuk selanjutnya kita akan mengupdate-nya menjadi tersedia kembali. Kita akan kembali login sebagai admin. Di sini kita bisa kelola meja, yaitu meja 4 tadi kita akan membuat kembali tersedia karena sudah digunakan. Dia tersedia dan kita akan melakukan update. Status meja berhasil diupdate. Kita akan logout kembali dan kita akan login sebagai user kembali. Nah, kita bisa lihat di sini status mejanya sudah menjadi tersedia kembali. Sekian demo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Oke, jadi sekian presentasi yang bisa kami tampilkan, Pak. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.